Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Prodi Ilmu Quran dan Tafsir semester 6 Universitas Darussalam Gontor Kampus Mantingan, dengan saya Aisyah Izzatul Jannah dan rekan saya Alifira Ainur Rahma. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran Al-Quran, yaitu metode gabungan Simai dan Nadari. Setelah ini akan kami bahas bagaimana beberapa teori singkat tentang penjelasan dari metode Simai dan Nadari ini, dan juga ada beberapa contoh yang akan kami berikan kepada kalian semua. Metode yang pertama adalah metode Simai. Metode Simai berasal dari kata sami'ah yang berarti mendengar. Metode Simai adalah metode untuk memperdengarkan suatu bacaan kepada anak yang kemudian untuk dihafalkan. Metode ini bisa diperdengarkan dari ponsel HP, YouTube, radio, sound, dan lain sebagainya. Mengapa metode Simai ini efektif bagi penghafal Al-Quran? Karena metode Simai baik untuk bakat kecerdasan auditori. Apakah itu auditori? Auditori adalah semakin sering bacaan Al-Quran diperdengarkan, maka anak akan mudah menghafal dan melatih lisan, sehingga lisan akan lentur dalam melafadzkan huruf-huruf Al-Quran. Baik, untuk yang kedua merupakan metode Nadori. Metode Nadori adalah metode yang cara pelaksanaannya dengan melihat dan membaca ayat Al-Quran dengan cermat serta berulang-ulang. Nah, dari sini anak akan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang lafadz dan urutan ayatnya. Mengapa metode Nadori baik untuk para penghafal Al-Quran? Tadi Simai sudah dijelaskan baik untuk auditori. Nah, sedangkan Nadori baik untuk bakat kecerdasan visual. Berikut ini adalah tahapan-tahapan metode Simai. Yang pertama, yaitu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran melalui ponsel, sound system, radio, dan lain sebagainya. Setelah mendengarkan semua ini, maka yang kedua, anak menyetorkan hafalannya kepada ustadzah pembimbing, atau menyetorkan hafalan yang didapat dari apa yang diperdengarkan kepada ustadzah pembimbing. Kemudian yang ketiga, yaitu takrir atau mengulang-ulang hafalannya sendiri. Setelah itu, yang keempat, yaitu fasoha fil alfad, atau membaca dengan fasih lafaz-lafaz Al-Quran yang telah diperdengarkan. Berikut tahap-tahap pelaksanaan metode Nadori. Yang pertama, anak akan melafalkan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar dengan cara melihat pada mushaf Al-Quran kepada ayat yang ingin dihafalkan. Yang kedua, setelah dilafalkan, maka anak akan menghafal Al-Quran dengan mengamati ayat serta maknanya. Yang ketiga, setelah diamati dan dihafal, ayat yang dia hafalkan akan disetorkan kepada ustadzah pembimbing. Dan yang terakhir, setelah dia hafal, maka dia akan mengulang-ulang secara berkali-kali agar memperkuat hafalan yang telah dia hafalkan. Setelah mengetahui tahapan-tahapan dari metode Simai dan Nadori, maka jika digabungkan, metode Simai dan Nadori akan mengaktifkan kemampuan gaya belajar visual dan auditori, yang mana bisa kita ilustrasikan dengan mendengar, melihat, yakin, mengetahui lafaz, tulisan, dan mampu melafalkannya. Setelah ini akan kami praktekkan penggabungan antara metode Simai dan Nadori. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak,
dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah membahas bagaimana metode Simai dan Nadori serta menggabungkan antara keduanya. Semoga video kami bermanfaat. Video kami dibuat berdasarkan tugas materi kuliah metode pembelajaran Al-Quran oleh Al-Ustadzah Yusrina Dia Wulandari MAG. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finish. Bagaimana cara melaksanakan metode Nadori? Nah, setelah anak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dia dengarkan dari apa bahasanya ya? Dari ini ya pembimbingnya. Dari pembimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekolah Nadori. Itu kan habis dengerin kan? Bagaimana cara melaksanakan tahap-tahap untuk metode Nadori? Setelah anak mendengarkan ayat Al-Quran, maka dia akan melafalkan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar.
dengan melihat mushaf Quran tadi. Selanjutnya, menghafal Al-Quran dengan mengamati ayat serta maknanya. Yang ketiga, setelah dia menghafal, melafalkan, dan memaknai, mengamati ayat serta maknanya, anak akan menyetorkan hafalan dengan cara murotal kepada pembimbingnya. Yang terakhir adalah dilakukan secara berulang-ulang atau biasa kita sebut dengan tikror. Setelah dilafalkan, lalu dihafal dengan mengamati ayat dan maknanya, disetorkan, dan diulang-ulang. Ini adalah tahap-tahap dalam pelaksanaan metode nadori.